di situ. Kemudian Brother, coba diulangi statement Anda tadi, brother. Tuhan Anda bisa menjadi apapun. Mau dikoreksi nggak itu? enggak, yang penting positif loh. Cara berpikir Oke, positif. saya uji konsistensinya. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Silakan dijawab. Boleh saya jawab? Kak Rifa, Nah. itu pertanyaan konyol itu. Jangan Nah, bukan. Tuhan dijadikan Nah, iblis. biar. Konyol Karena itu. saya tahu. Kita ngebahas iblis loh. Saya Jadi potong bertanya. dulu. Enggak, kakak bilang Yesus itu bisa Dalilnya jadi ada. iblis. Berarti Kitab Kejadian. Allah kakak itu pun bisa jadi iblis Dalilnya juga. ada. Kalau tanya. Kitab Kejadian. Apa sih ini? Yang mana yang mau ngomong ini? Bingung aku loh. Si Jurdil dulu deh, Bang Albert diam dulu deh, Jurdil. Ya babis, kakak yang Loh. bilang begini. Apa Sejak Tuhan kapan bisa si jadi Albert iblis? bilang Tuhan saya bisa menjadi apa saja kecuali iblis? Allah Hebat itu kan banget bisa si jadi iblis. Jurdil. Nggak Makanya bisa aku lah, bilang, nggak mau. itu pertanyaan Nggak konyol. bisa. Nih Jurdil ini kayaknya nggak sehat ini. Ada sesuatu Aduh, yang kakak, lain. makanya jangan menghina agama lah. Yakin Apa malah kau Jurdil? Kalau secara logika, iya. Bisa. Iblis bisa, tai bisa. Ngerti Mbak Eva? Oke. Teman-teman perhatikan ya. Tuhannya orang Kristen sewaktu-waktu bisa jadi tai. Enggak loh. Hati-hati kalian Itu menjadi tai logika. nanti-nanti. Itu menurut saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Kak Melani, pengcinta selawat dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita akan bisa mendapat ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Abuya. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, ia akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Berbaikan dengan akal sehat doktrin kalian itu tidak mungkin. Maka naiklah ke atas sini. Mari kita diskusikan baik-baik sebagai bentuk bahwa kita adalah manusia yang berpikir dan berjiwa besar dengan perbedaan. Naik ke atas. Ya Giteres, silakan dilanjut Giteres. Kalau mau bertanya, begini Giteres ya, bertanya itu bukan berarti ketika kalian umat Kristen kami izinkan bertanya, kami jadi budak kalian ikutin semua mau kalian, bukan. Bertanya dalam konteks apa? Kami berbagi knowledge, bukan ngikutin yang kalian mau. Nanti kalian minta, katanya Al-Quran itu adalah penyempurna, tuliskan di dalamnya bagaimana cara membuat bakwan yang sempurna. Kan nggak bisa begitu.
Itu Baik, loh. terima kasih Bu. Jadi ini kan kita berbicara lintas agama, perbedaan itu biasa bagi saya. Dan tidak bisa juga lalu kita setiap hari menguliti sesuatu yang bagi nalar kita, pikiran kita yang benar. Tetapi wahyu itu diterima itu harus didasari juga dengan iman. Itu aja lah, ya. Jadi semua yang Bentar. diterima wahyu baik dari Bentar. mana pun harus didasari dengan iman. Ya, Oke? saya sepakat Kira itu. gitu aja. Bentar dulu. Terima kasih. Ya. Selamat sore untuk kita. Baik. Ya, sore, tapi sebelumnya jangan turun dulu. Ada hal yang mau saya tanya sama Anda. Wahyu itu harus diimani, betul nggak? Betul. Kenapa Apa tidak? kualifikasi wahyu? Kualifikasi atau standarisasi bahwa itu wahyu itu apa menurut Anda? Sesuatu informasi itu dikatakan wahyu, syaratnya apa? Ya, sekarang kalau misalkan itu dijadikan dimuat dalam sebuah buku tulisan untuk kita bisa cerna pahami bersama, ya kenapa tidak? Gitu kan. Itu wahyu berarti. Ya wahyu. Oke, ada satu buku majalah Bobo, di dalam itu memuat perkataan-perkataan Tuhan bahwa majalah Bobo itu bisa nggak dikatakan kitab wahyu? Jadi kalau memang selama ini ibu yang ibu tahu wahyu itu diterima dalam bentuk apa? Nah, Kata-kata saja, firman saja atau apa? braderku, pertanyaan Anda itu menggali pengetahuan dan ilmu yang sudah saya pelajari. Siap tidak Anda mendengarkannya? Saya hanya mau Silakan, bicara Gus. kepada orang yang mendengarkan. Gus, di mute Silakan. dulu, standby. Buktikan kalau saya salah dengan membantah bahwa antitesis. Saya bawa tesisnya sekarang. Nggak lama-lama. Pertama, Anda harus paham kata wahyu itu adalah kata dari bahasa Arab dari huruf wa, ha, dan ya. Seorang tokoh yang paham dan fasih bahasa Arab bukan dari kalangan Islam bernama Izutsu Toshihiko membuat karya ilmiah mencari tahu asal muasal definisi kata wahyu itu. Sebelum Islam muncul, kata wahyu itu menjuantahkan istilah untuk komunikasi yang transenden. Apa itu komunikasi transenden? Komunikasi yang tidak bisa terlihat. Seperti apa? Antara onta jantan dan onta betina itu mereka ada body language di mana ketika onta jantan bergerak, onta betina tahu ini maksudnya pengen kawin. Maka dari kata wahyu ini maksudnya adalah informasi yang bukan hanya sekedar suara, braderku. Artinya lagi, wahyu ini menurut Izutsu Toshihiko, menurut pengkajian dia seorang ahli dalam bahasa Arab. Saya tunjukkan kepada Anda. Anda boleh kutip nama dia nanti ya. Siapa dia nih? Kenapa saya bawa orang yang di luar Islam? Supaya ini objektif. Dia berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan doktrin bahwa dia Islam. Dia bukan orang Islam, tapi dia seorang ahli bahasa Arab. Nih ya, saya tunjukkan siapa dia. Kalian mungkin kalau suatu saat akan menemukan kamus dari Izutsu Toshihiko sama seperti kamus yang ditulis oleh Louis Maaluf Bu ya, Rifa, seorang Bu Rifa, Katolik. Bu Rifa. Bentar dulu. Bu Rifa. Ini makanya saya Bentar, bilang bentar. kalau tidak sabar Saya- mendapatkan ilmu, saya berhenti. Percuma bicara kepada orang yang saya tidak sabar mau karena ini sampaikan ilmu. dulu saja Bu Rifa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rifa saya sudah paham, ya. Saya sudah paham. Saya mohon izin karena ternyata wahyu itu ya toh sesuatu yang tidak bisa kelihatan, ya toh hanya bisa Oh, dirasakan iya. oleh dua bagian. Saya nggak bisa Jadi bilang sudah. begitu. Sudah. Saya tidak pernah bilang Tidak, begitu. karena, loh, Saya tidak pernah kan bilang bahasa seperti itu. tubuh. Belum Konteksnya bahasa selesai. tubuh. Dua unta, Inilah dua kenapa unta Anda tadi. tersesat. Karena Unta saya jantan belum dan selesai betina. bicara, Anda sudah. Ini kenapa Anda tersesat? Dari bahasa Belum tubuhnya selesai saja sudah itu disimpulkan. wahyu. Ya sudah, saya Ini teman-teman sudah. perhatikan. Dia Oke. nggak mau mendengarkan ilmu. Dia itu cuma mau bukan. membenarkan doktrin. Iya, Kalau dia mau bukan mendengarkan doktrin. ilmu, saya selesai Loh. dulu bicara, baru dia tanggapi. Saya bahkan membawakan data bahwa itu menurut Izutsu Toshihiko, di mana wahyu sebelum Al-Quran muncul dipakai untuk menjuantahkan informasi transenden. Disimpulkan begini, saya belum masuk ke ranah wahyu dalam perspektif Al-Quran. Kata wahyu itu ada di Al-Quran. Wahaya itu artinya informasi dari Tuhan, bukan informasi dari karangan manusia. Ini poin saya nih. Jadi wahyu adalah informasi dari Tuhan. Jadi semua ajaran kita kalau bukan bersumber dari Tuhan, maka itu doktrin. Maka apa yang kalian ajarkan rata-rata umat Kristen kokomal Islam itu semua doktrin.
Kami bicara pakai wahyu, kalian bicara pakai doktrin. Ini perbedaan kita. Ini perbedaan kita yang jomplang. Kami bicara pakai perkataan Allah. Kalian bawa pakai perkataan dari manusia. Baik, gitu. wahyu itu kan Bang Petrus, kalau mau buru-buru, dilihat, hanya bisa lain kali dirasakan. jangan Jadi naik ke terima atas, Bang kasih, Petrus. selamat sore ya. Ya, kalau mau Wahyu itu buru-buru tidak jangan bisa naik ke dilihat, atas. hanya bisa dirasakan. Coba Oke, tengok ya. Terima kasih. Dia simpulkan sendiri. Wahyu bisa dilihat, bisa dirasakan. Emang Anda bisa lihat wahyu? Enggak, Terima tunggu dulu. kasih, Emang terima Anda kasih. bisa lihat wahyu? Saya tanya, Anda bisa lihat wahyu? Ya, tidak kelihatan itu ya. Ya sudah. Dengar ya. Saya tunjukkan psikologi barusan itu adalah psikologi kaum kafir. Kafara itu artinya menutup diri. Dia bertanya, tidak siap mendengarkan, maka dia masuk ke kategori kafir. Dan sungguh orang seperti ini akan betul-betul kata Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia tidak akan beriman. Kenapa? Karena dia memang naik untuk menolak setiap ilmu yang saya kasih. Tapi Pakai berbicara Amsal aja nih, pakai Amsal. tanpa data. Pakai Amsal aja tadi. Ya, Amsal pasal Amsal 35 3 itu. Jangan pakai Al-Quran. Ya. Betul, jadi memang begitu. Kelakuan teman-teman kita Kristen itu menyesatkan terus mereka tiap hari, membawa doktrin manusia yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian mereka tantrum untuk mengajarkan ke manusia, biar manusia tersesatkan. Kita meluruskan dari tadi. Saya bawa dalil eksplisit dari Yesus loh. Perkataan Yesus yang sangat terang benderang loh. Kata Yesus, aku datang hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Itu pun bukan semua Bani Israel loh. Hanya domba-domba yang hilang doang. Tuh. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Tiba-tiba batal. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Si Yesus ini diutus sama si engkau. Ada si Yesus, ada si engkau. Kok tiba-tiba si engkau adalah si Yesus? Gimana ini? Bukan penyesatan. Dalil yang dibawa apa? Dalil ambigu. Aku dan Bapa satu. Yohanes pada mulanya firman. Mereka itu bawa perkataan manusia yang tidak ada kaitan dengan Yesus. Perkataan Paulus dan perkataan Yohanes. Yang bukan Yohanes yang tulis. Kita loh melurusin. Mereka loh ngebantahin. Baina sama wa sumur ikhwah. Baina sama wa sumur. Tuh. Dari tadi saya sibuk mengucapkan kembali perkataan Yesus tentang keselamatan. Coba, kami pasti masuk surga. Sejak kapan? Berusahalah menuju pintu itu. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tiba-tiba kalian bilang, kami pasti masuk surga. Menyeleweng kan terus kerjaan kalian, heran saya. Apa-apa aja. Coba naik ke atas, buktikan kalau saya salah. Kan saya tugasnya belajar dan mengajar. Itu tugas saya loh. Sebagai seorang rakyat Indonesia. Kalau kalian tidak terima, berarti kalian tidak menerima hukum demokrasi di Indonesia. Gitu loh. Kalau kalian tidak menerima metode yang kami lakukan, kalian sedang menghentikan hak demokrasi Indonesia, hak bersuara. Oke, Bang Petrus, silakan ditanggapi Bang Petrus. Bang Petrus, monitor Bang Petrus. Ya Kak, Ya, silakan ditanggapi. saya sebenarnya mau nanya Kak. Silakan nanya aja, mending nanya aja kalau memang sudah ini. Yang penting materi saya sudah saya sampaikan full satu materi ya. Materi tadi itu judulnya nanti di mesia.org adalah Yesus dan Isa ajarkan hal yang sama. Dan mungkin nanti temanya agak sedikit ngeri ya. Umat Islam sibuk meluruskan ajaran Yesus, membawa ajaran Yesus, umat Kristen menyimpangkan ajaran Yesus. Silakan bertanya yang lain. Oke, Bang Jurdil, dibuka mic-nya Bang Jurdil. Kristen ya, Bang ya? Iya, Kristen. Oke, dilanjut ya, Bang Petrus dan Bang Jurdil silakan. Gini Kak, kan tadi kata Kak Unirifa ini Yesus itu
bukan Allah. Bukan, ya, bukan Allah. Tapi kan kalau kami Kristen bilangnya kalau Yesus itu firman Allah. Kalau Iya, dia Yesus ini turun dari surga kan udah pasti berteman inilah dia, berteman berkat Allah gitu atau mujizat gitu kan. nggak ngerti bang saya maksud abang ngomong apa. Coba Ini buktinya kalau Yesus santai aja, pelan-pelan aja. Coba bahasa Indonesia itu hadir menjadi lingua franca untuk kita menjembatani Anda yang mungkin orang Batak, saya orang Minang. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita sepakati sebagai pemuda-pemudi Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia supaya kita mengerti. Nah, dari perkataan Anda tadi itu ada yang saya tidak pahami itu. Coba Anda kan bilang begini. Anda bilang gini ke saya. salah satunya bukti Yesus itu Tuhan ialah Brother tadi bicara Allah sekarang Tuhan. Allah dan Tuhan sama ya? gini kan tadi kakak bilang gini, Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia. Anda tadi nih, saya bingung tadi bawa-bawa Allah, sekarang Tuhan. Ya, Coba pilih salah satu diksi. Saya lagi nggak bicara dengan orang lain loh. Saya bicara dengan Petrus. Masa ada saya bicara sama Petrus orang lain yang jawab? Kan nggak relate itu. Saya ngomong sama Petrus, tiba-tiba ada orang yang jawab. Memangnya si Petrus ini dengan orang yang menjawab itu satu? Bang Jordil nyimak dulu aja ya. Silakan. Saya lagi ngomong sama Petrus. Coba Petrus sampaikan. Anda ini mau bertanya atau mau menyatakan? Saya bingung nih. Jangan bikin ribet. Suasana hati saya lagi enak loh. Saya nggak suka kalau ada orang yang mengaku rakyat Indonesia tapi nggak paham bahasa Indonesia itu loh. Minimal belajar KBBI lah. Coba ulangi pelan-pelan brotherku. Saya nggak ngerti. Jangan takut, saya tuh orangnya nggak jahat kok. Saya cuma agak tegas aja. Karena kan yang saya hadapi ini orang-orang dewasa. Silakan Bang Petrus. Nah, gini kak, kan menurut iman orang kakak itu Yesus itu bukan Allah atau Tuhan gitu. Yep, bukan Tuhan dalam makna terminologi ya. Apa yang dimaknai terminologi Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kenapa? Kata Tuhan itu baru muncul. Kata Tuhan itu kata hiperkorek dari kata Tuhan. Tapi kalau kata Tuhan ya, Yesus memang Tuhan. Kurios. Sama seperti pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga kurios. Dan bahkan murid-murid Yesus juga ada yang dipanggil kurios. Yang dipanggil kuria juga ada. Artinya kata Tuhan dalam Bible itu diterjemahkan dari kata kurios. Kata kurios itu tidak hanya merujuk kepada pemimpin, pemilik, tetapi juga penguasa. Bukan berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, diksi atau kata yang digunakan untuk menjuantahkan Tuhan pencipta langit dan bumi biasanya kata theos, God. Begitu. Paham nggak, brother? Nah, sekarang Anda mau bicara tentang kurios atau theos nih? Karena beda tuh dua-duanya tuh. Theos bisa dipanggil kurios, tapi kurios tidak mungkin theos. Karena theos itu tingkat tertinggi sebutan untuk sang pencipta langit dan bumi. Sorry, Kan, Kak, sorry, saya terbalik. Theos itu sudah pasti kurios, gitu loh. Ya, kurios tidak mungkin theos, nah gitu. Karena kalau semua kurios itu adalah theos, maka pemilik keledai adalah theos. Lord atau Raja King James Version juga King James juga adalah theos. Julius Caesar adalah theos nanti. Jadi gitu loh. Paham nggak? Kalau theos itu ya sudah pasti pemilik, namanya dia pencipta langit dan bumi. Jadi Anda mau bicara yang mana nih, theos atau kurios? Karena dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 aja tuh dibedakan tuh antara theos dan kurios tuh. Jadi mau bicara yang mana nih? Kalau Yesus kurios, betul. Pemilik dia. Pemilik apa? Pemilik Bani Israel, betul. Siapa yang tidak percaya Bani Israel kepada dia? Nggak ada yang selamat, walaupun dia masuk Islam. Karena ketika menjadi Islam, dia harus percaya kepada Nabi Isa. Nah, jadi yang mana nih yang mau dibahas? Theos atau kurios?
Jangan dicampur adukan lah. Dalam kitab Anda saja antara Tuhan dan Allah aja itu beda loh. Kalau tidak seandainya beda, kenapa harus ada sebutan begitu? Nah, silakan. Mau bahas mana adikku Petrus ini? Adikku Petrus mau bahas teos atau kurios? Santai aja, saudaraku. Teos, oke. Nah, sekarang Adinda ini mengaku Yesus sebagai teos atau sebagai kurios? Sebagai teos lah, Kak. Oke, tunjukkan dalilnya. Tunggu, Kak. Kan belum siap tadi ininya. Bicaranya tadi, Kak. Iya. Jadi braderku, secara eksplisit Yesus tidak pernah mengaku teos. Justru dia menantang sifat keteosan dalam dirinya. Contoh, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua kehendak Bapa. Kedua, jangan panggil siapapun Bapa di bumi ini. Bapamu hanya satu, dia di surga. Kehidupan kekal mengenal engkau satu-satunya teos, dan mengenal aku yang diutus. Dan bahkan segala firman yang telah engkau berikan aku sampaikan kepada mereka. Ini indikator banyak ayat yang kami bawa sebagai umat Islam, yang kami kutip dalam kitab kalian, membuktikan kalau dia itu tidak memiliki sifat keteosan. Gitu loh. Halo, ini besarkan ini. Ini orangnya udah nyampe. Saya, Masya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya Bang Novan? Bentar. Biar dia ngomong langsung. Aku putar kamera. Ya, tunggu. Bentar. Jangan dulu. Nanti kalau udah ada ustaz kita baru, biar sama Petrus dulu. Yang lain masih sholat Jumat. Nanti aja Tovan, sabar dulu ya, nggak lama-lama. Nanti kita dapat kabar dari Ustadz Abuya dulu, ya baru kita atur ya, nggak usah sekarang karena kasihan Petrus terabaikan nanti. Saudaraku, brotherku sabar ya, brother ya. Kita tunggu dari Ustadz Abuya, kalau sudah monitor baru kita lanjut. Nah sekarang kita lanjut ke Petrus lagi nih. Sekarang Petrus Adindaku, apa yang mau disampaikan lagi nih? Bahas teos atau kurios? Tadi maksudnya gini, Kak. Kan Yesus itu Suaranya gedein Bang melakukan Petrus. mujizat. Terus kenapa rupanya kalau Yesus melakukan mujizat, bukankah itu bukti kalau dia bukan teos? Karena teos tidak butuh mujizat. Yang bermujizat itu adalah orang yang perlu dikukuhkan bahwa dia dari Tuhan, seperti Musa bermujizat belah lautan, Elia bermujizat naik ke surga, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jadi kenapa Yesus juga seperti kakak bilang, kalau semua ada izin Allah. ya Gitu. betul. Tapi Yesus tanpa izin bisa melakukan mujizat gitu. Mana coba, mana Seperti yang dia bisa lakukan dari dirinya sendiri? yang menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta gitu kan. Itu dari dirinya sendiri. Ya, Oke, kalau- bagaimana pendapat Anda dengan perkataan Yesus sendiri? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan dijawab. Bohong nggak dia itu? Apakah Yesus berbohong? emang di mana, Kak? Bisa Oke. itu tertulis, Kak. Baca kitab Anda ya. Ada Bible di situ. Ada. Oke. Anda buka kitab suci Anda, dalam kitab Anda itu Yohanes 5:30, silakan. Silakan dibaca. Ustadz Abuya kalau sudah monitor ya kasih kabar ya, saudara kita biar nggak lama-lama menunggu. Ada yang mau mualaf? Siapa nih? Ya, saudaranya Novan. Masya Allah, barakallah. Bang Petrus jangan terlalu lama ngopi, nanti turun Bang Petrus. Teman-teman, yang bicara ini saya, Bang Erik itu mungkin sudah Jumatan, saya nggak tahu. Tapi yang lain itu Jumatan. Nah, Petrus jangan kalian suruh Jumatan, dia belum Islam. Saya kalian suruh Jumatan. Ada aja kalian nih. Saya ini Ya, nggak di Medan berjenggot. belum, di Medan belum. Di Medan itu jam 12.42 baru hajan. Bozet naik ke atas aja lah daripada di bawah typing-typing.
Siapa nih yang mau sebelum Petrus ngobrol, saya sapa dulu nih, Bang Jurdil, dibuka dulu mic-nya Bang Jurdil, silakan. Biar saya ganti dan soalnya banyak orang Kristen di bawah yang antri loh. Banyak Iya. banget di bawah orang Kristen. Biar kita prioritas Kanjeng Kristen nih. Pak Melani, Uni Ada izin Albert dulu ya, Nata. Pak, saya mau Ya. Jumatan dulu. Parkun dulu aja. Iya, Jumatan parkun dulu aja, Novan. Novan, ya. Novan setelah Jumatan baru ke sini ya. Mudah-mudahan Abu Ya sudah selesai. Nanti kalau ada Bang Zuma kita suruh ke sini untuk membantu mengalafkan saudaranya Novan. Tapi kita clearkan dulu dengan saudara kita di sini. Siap, Putus siap. standby dulu. Kalau Saya Jumat sapa dulu, nggak Jurdil dulu. apa-apa. Heeh. Ya. Jurdil silakan Jurdil. Wah, saudara kita kepental. Ya, silakan Brother Jurdil. Apa yang mau disampaikan? Sorry ya, saya naikin yang Kristen di bawah dari tadi itu antri saya lihat. Silakan Brother Jurdil. Oke. Pak Albert Nata sepertinya Kristen ya, saya naikkan. Lanjut. Sekarang pertanyaannya Kak, masalahnya Halo. Nana itu tadi bilangnya Sabar Pak Albert, sabar Pak Albert. Sebentar ya, Pak nyimak Jurdil dulu lagi ya. ngobrol. Silakan Pak Jurdil. kakak tadi bilang itu kalau di Kristen itu apa menyesatkan orang kan gitu. Iya, menyesatkan dengan membawa doktrin manusia dan pengajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus. Itu statement saya dan saya bisa buktikan itu. Sementara kalau di agama kami atau di Alkitab Berwarna merah, Pak. yang mana Kak? Ini Yohanes 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ini perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Ya, itu memang perkataan Allah kepada Yohanes sih. Oke, dari mana Anda tahu kalau Allah berkata kepada Yohanes? Berarti Allah berfirman kepada Yohanes. Iya. Oke, coba tunjukkan kepada saya data yang Anda bawa untuk membuktikan bahwa ini adalah perkataan Allah kepada Yohanes. Bagaimana metode apa yang dipakai? Metodenya gimana tuh? Metode tafsirnya pakai apa? Pakai ilmu apa gitu? Bukan masalah pakai ilmu itu Kak. Kan itu Yohanes apanya? Kan itu nabinya, nabi Allah itu Yohanes. Yang bilang siapa? Ya di Alkitab ya kami. Ya mana dalilnya? Yang menulis kitab itu emang Yohanes. Iya. Siapa bilang? Nih. Di suratnya Yohanes yang dia tulis, bukan semuanya. Yang mana? Ini mau cari kitab Yohanes atau surat Yohanes? Beda loh surat Yohanes dengan kitab Yohanes. Yang mana Bang ini? Bang yang konsisten lah. Pada mulanya firman-firman bersama Allah. Anda perhatikan ini dari Katolik ya. Ini juga lembaganya jelas loh ya. A Service, sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane loh ya. Siapa yang menulis Injil? Betul Kak Yohanes, teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini bukan kata saya loh, ini data yang saya bawa. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Ini masih spekulasi Pak. Itu pun Irenaeus yang bilang. Tahap apa hubungannya Irenaeus dengan murid Yesus? Pembaca utama Yohanes tampaknya adalah kelompok orang Kristen Yahudi. Ini tampaknya Pak, tidak ada kepastian Pak, nggak ada data. Ini cuma diduga aja. Karena memang kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini Pak statement jelasnya Pak. Penulisnya masih misteri Pak. Tiba-tiba Anda bilang kepada saya bahwa itu ilham Tuhan kepada Yohanes. Anda pakai ilmu apa Pak bilangnya Pak? Dari mana Anda tahu? Kakak mengerti artinya itu kayak gitu? Ngerti lah. Masa saya nggak ngerti saya yang baca? Kan saya bisa bahasa Indonesia. Itu artinya Kak, pesan Yohanes, makanya disebut surat Yohanes ya. Jadi memang Bapak orang-orang mau yang bicara surat Yohanes atau kitab Yohanes nih Pak? Beda Pak. Waduh. Bapak mau bicara yang mana nih? Bapak ini sebagai Kristen aja nggak ngerti kitab sucinya, klasifikasi kitabnya nggak ngerti. Mau ngajarin saya pula tentang Bible ini gimana ini orang-orang Kristen nih? Ya, Anda mau bicara tentang kitab Yohanes atau surat-surat Yohanes? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu beda Pak dengan kitab Yohanes Pak. Mau bicara yang mana nih? Bapak, sebelum ngobrol sama saya mau membantah saya minimal belajar dulu. Minimal ngerti dulu kitab sucinya. Kalau tidak bertanya saja. Biar saya yang jelasin, saya bantu jelasin gitu. Nggak begini Kak. Tadi katanya ucapan Paul Yesus. Enggak, tadi Anda mengatakan di awal itu ucapan Tadi di awal Yesus. katanya Mana perkataan buktinya? Yesus. Ah. Sedangkan bahwa itu ditulis Yohanes saja nggak terbukti Bang. Gimana mau mengatakan bahwa itu dari Yesus? Sedangkan itu dari Yohanes saja penulisnya belum terbukti kok sampai sekarang. Maksudnya Kak, jangan Kakak yang suruh aku baca Alkitabku. Karena kami Lah. Kristen, kami tahu Alkitab kami. Kakak lah Ya yang udah. belajar.
Buktikan kalau Jangan Anda ngerti, sedangkan surat Yohanes dengan begini, kitab Yohanes Kak. saja Anda nggak ngerti. Kok ngaku Begini, pula Kak. abang belajar ini? Abang Jangan ini mau jangan sombong kakak kali ya tahu abang. agama orang lain. Agama Saya kakak aja tahu. belum kakak tahu, belum tentu. Saya tahu agama saya dan Nah. saya tahu agama orang. Jangan Apa dasar kalau tahu pengetahuan agama saya? orang itu berarti kakak percaya Yesus. Loh, kalau saya tahu agama Hindu berarti saya jadi Hindu gitu. Saya tahu agama. Ini gimana ini Pak cara berpikirnya Abang Jurdil ini? Bahwa kalau orang tahu tentang sesuatu bahwa dia percaya. Saya tahu hantu berarti saya percaya hantu, mengimani hantu sebagai apa gitu. Ini apa ini, Bang? Kakak tahu artinya kenapa Barifa, itu karena belajar Yesus, toh. seperti Barifa, begini. itu karena belajar. Kata Yesus Siapa yang itu belajar Bang Albert? artinya Bentar. begini. Bang Albert yang belajar siapa Bang Albert? Ya Barifa. Oh iya, saya belajar. Nah, sekarang Jurdil, kamu dapat pengetahuan dari belajar atau dari mana? Apanya? Apa yang Anda omongkan itu, Anda mengklaim Anda lebih paham dari saya. Pertama, Anda nggak buktikan kalau Anda lebih paham dari saya. Antara surat Yohanes dengan kitab Yohanes saja Anda tidak bisa bedakan. Pengetahuan Anda yang tidak ada itu Anda dapat dari mana? Anda pernah belajar? Pengetahuan kami cuman Alkitab kami nggak kami ketahui Oke, Alkitab mari kakak kita itu. buktikan. Makanya Saya aku bilang tanya sama kepada kakak, Anda. Anda jangan tahu sok tidak? tahu agama orang lain. Ya udah, kan Anda lebih tahu tentang kitab Anda. Saya tanya, Anda tahu nggak apa arti Septuaginta? Artinya maksudnya? Kan inilah saya malah sombong banget Bapak Jurdil ini. Saya lebih tahu giliran tanya Septuaginta nggak ngerti. Padahal saya Islam. Berarti dia belum belajar. Barifa gini. Jadi itu dia nggak belum belajar dia. Nggak, beliau gini loh Bang Albert. Beliau belum belajar, tapi beliau mengaku bahwa beliau tahu. Kan kasihan orang seperti ini gitu loh. Kita harus Bukan, Abang Albert maksudnya harus punya secara- tanggung jawab kepada beliau loh supaya mengajarkan beliau, Bang jangan sok tahu. Kalau belum belajar belajar dulu sana gitu. Kenapa kita harus bilang begitu? nggak perlu Supaya beliau dikasihani, tidak. Kak. Anda nggak butuh dikasihani, memang. Tapi kami kasihan dengan Anda. Kenapa? Anda mengklaim tahu, tapi ditanya nggak tahu. Aku butuh Kalau Anda nggak punya rasa malu, bukan kasih kakak. Bang, kenapa Anda tersesat? Karena Anda itu sombong. Bukan sombong, memang bukan sama manusia aku. Nggak sadar Saya. Loh, Anda bilang nggak butuh manusia. Yesus itu manusia loh. Ini lagi blunder ini. Nah, apa pula Nah. manusia itu Yesus? Udah Bang Jude udahlah. Yesus bukan manusia, ya sudah. Berarti Anda tidak. Berarti Anda adalah antikristus. Yang Yesus barang siapa itu yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, berarti Anda Tuhan. adalah antikristus. Ya, Anda kakak sombong baca, sekali. Dengar ya, kakak baca itu Lukas. Anda jangan suruh saya dari Lukas Kejadian ayat- sampai Wahyu saya sudah baca begini. walaupun saya tidak hafal loh. Kok malah nyuruh Iya. saya belajar Bible 6 Makanya tahun aku loh saya bilang, belajar itu- Bible di. Buktinya Tuhan Barifa itu sekolah ayat itu. 4, baca Maaf, Lukas Bang. pasal Barifa itu sekolah 2, itu. ayat, Dia tahu. ayat 1 sampai 20. Baca di situ nanti kakak tahu itu Yesus. Siapa dia? Jangan Dia asal tahu, baca-baca. Bang. Dia itu Barifa ini belajar tentang Alkitab, soal penafsiran dari bapak-bapak gereja, soal tradisi suci. Dia tahu semua itu. Makanya aku bilang, kusuruh kakak ini baca Lukas ayat 2 pasal 1 sampai pasal Lukas pasal apa itu? Pasal 2 ayat 1 sampai 20. Di situ nanti kakak ketahui itu bahwa Yesus itu Tuhan, yang lahir itu bahwa Tuhan, bukan manusia. Bantuan sama Bang Albert deh. Bang Albert silakan diurus temannya dulu nanti baru ke saya Bang Albert. Siapa tamu Gak baru? gini loh. Oh ini Ya Kristen. gini loh, Barifa. Kalau menurut keyakinan kami, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Sudah, Apa susahnya Bang sih Tuhan Albert. jadi manusia? Ya, Bang Iya, Albert toh? ya, bukan Bang Juli diam ya. Saya fokus dengan Bang Albert ya. Betul? Betul Bang Albert ya. Dengan Anda ya. Oke. Siap. Itu bukan Alkitabiah, tapi itu akal Anda tadi benar ya? Itu akal Anda tadi benar ya? Tuhan itu maha kuasa. benar. Iya. Oke. Saya uji pernyataan Anda itu konsistensinya. Boleh? Tuhan Anda bisa menjadi apa saja? Iya. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Soal penciptaan beda. Kalau kami, Barifa, pemahaman Islam dengan kami Kristen itu beda. Kalau iblis itu memang diciptakan oleh Allah menurut Islam. Tapi kalau kami Kristen, iblis itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi beda pemahamannya di situ. Kemudian
Kemudian Brother, coba diulangi statement Anda tadi, brother. Tuhan Anda bisa menjadi apapun. Mau dikoreksi nggak itu? enggak, yang penting positif loh. Cara berpikir Oke, positif. saya uji konsistensinya. Bisakah Tuhan Anda menjadi iblis? Silakan dijawab. Boleh saya jawab? Karifah, itu pertanyaan konyol itu. Jangan Nah, bukan. Tuhan dijadikan Nah, iblis. biar. Konyol Karena itu. saya tahu Islam itu Allah menciptakan iblis. Dia khusus menciptakan iblis. Pada mulanya iblis katanya baik sih, kemudian dia jadi jahat, ingin menyamai Tuhan. Kan gitu. Nah, kita tanya balik sama mereka, apa Allah mereka itu bisa jadi iblis juga? Saya jawab. Saya jawab. Nggak Makanya gitu. jangan Nggak berkata usah. bertanya, Oke. jangan dikonyol kakak. Saya Jadi konyol jawab. itu. Bukan, itu bukan pertanyaan konyol. Saya bisa jawab itu. Dan itu Ini pertanyaan Barifah, bagus. sebentar, Barifah. Begini. Antara dua yang Pemahaman mana kami ini? Satu yang Beda tertutup. pemahaman Barifah. Tolong dengar dulu. Pertemuan ini. Jurdil, Oke, kawan ini Anda dulu Albert tuh Jurdil. lagi Bang Albert, silakan. ngomong. Nah, Kawan Anda tolong nih dengar ngomong dulu. dulu. Soal pemahaman penciptaan iblis itu beda. Kalau kami, Saya lagi nggak ngebahas iblis loh. Saya Jadi, potong bertanya. Enggak, kakak bilang Yesus itu bisa Dalilnya jadi ada. iblis. Berarti Kitab Kejadian. Allah kakak itu pun bisa jadi iblis Dalilnya juga. ada. Kalau tanya. Kitab Kejadian. Apa sih ini? Yang mana yang mau ngomong ini? Bingung aku loh. Si Jurdil dulu deh, Bang Albert diam dulu deh, Jurdil. Ya Bang Albert Yang diam dulu sekarang, mengatakan Jurdil, silakan. Tuhanmu itu bisa jadi iblis, kawanmu si Albert, karena dia bilang Tuhanmu bisa jadi apa saja. Dengarkan saya, Jurdil. Yang mengatakan Tuhanmu bisa jadi apa saja itu si Albert. Apa saja itu termasuk tai, termasuk Aku iblis, dengar termasuk tadi bukan wanita, bisa setengah apa pria. saja selain iblis. Kakak yang Loh. bilang begini, apa Sejak Tuhanmu kapan bisa si jadi Albert iblis? bilang Tuhan saya bisa menjadi apa saja kecuali iblis? Allah Hebat itu kan banget bisa nih jadi si iblis. Jurdil. Nggak Makanya bisa aku lah, bilang, nggak mau. itu pertanyaan Nggak konyol. bisa. Nih Jurdil nih kayaknya nggak sehat ini. Ada sesuatu Aduh, yang lain. kakak, makanya jangan menghina agama lah. Yakini Apa malah kau Jurdil? Kami yakini keyakinan kami. Kan seperti Apalah kau itu, kakak. Jurdil? Udahlah Jurdil turun dulu aja lah, nggak? Kayaknya forumnya Males sekali berat aku buat. nengok-nengok ini hina-hina Ya udah Kristen. turun. Nggak ada yang hina Kristen di sini. Kau yang menghujat Kristen dari tadi ya, dengan mempermalukan agama Kristen. Iya, Kau di ini hadapan udah kami, ya. mulai tantrum teman-teman. 10 orang berbeda satu mawar, teman-teman kasih Uniripa. 10 orang berbeda di sini kayak sudah mulai tantrum. 10 orang yang berbeda satu mawar, teman-teman kasih Uniripa. Izin. Mau dibuka dulu Izin, mic-nya, teman-teman. Kristen, Izin. mau? Selamat siang. Kristen ya? Ya, Oke. Kristen. Oke. 10 Bang orang Albert, berbeda satu mawar saja. tunggu Izin. dulu ya, menyimak dulu Bang Barakallah. Mas Fani. Bang Albert dibuka mic-nya, Bang. Oke, silakan. Belani, selesai dulu Bang Erik ngomong. Double Oh, iya, Belani iya. sama Bang Erik ngomong. Oke, Sakit oke. kepala. Silakan, Bang Albert. Gak, Melani delay sepertinya ini. Iya, delay dia. Jadi kita tuh double sama dia, sakit kepala. Soalnya suara Bang Erik kan dengung tuh. Aku pusing kalau terlalu banyak suara. Nah, silahkan Albert ulangi statement tadi. Tuhan saya bisa menjadi apapun. Sudah, tidak perlu ulang. Saya Udah tanya tahu. loh. Mbak Rifah kan udah Kenapa tadi giliran kan diuji dong. statementnya? Brother, saya ini bukan orang yang mau diajak bodoh bareng loh. Maaf banget loh. Saya udah belajar capek-capek tiba-tiba diajak bodoh bareng. Anda bilang Tuhan Anda bisa menjadi apa saja. Saya cuma menguji konsistensi ucapan Anda itu. Oke. Kalau ditanya ke saya, Tuhan saya bisa menjadi apapun yang Dia mau. Bukan menjadi apa saja menurut kehendak saya. Tapi masalahnya Tuhan saya tidak pernah menyatakan dia mau jadi iblis, tidak pernah mau mengatakan dirinya jadi makhluk. Kenapa? Karena dia sudah kunci, dia sudah kasih tahu kami bahwa dia laisa kami syai'un. Kami umat Islam sudah tahu Tuhan kami tidak mungkin menjadi apapun, yaitu makhluk. Kenapa? Karena dia sudah katakan bahwa dia berkehendak. Berkehendak itu artinya apa? Dia melakukan apapun yang dia mau. Dia lakukan apapun yang dia mau. Oke? Sekarang saya tanya, Tuhan Anda itu bisa menjadi apapun, maka bisakah dia menjadi iblis? Silakan jawab. Kalau secara logika, iya. Bisa. Iblis bisa, tai bisa. Ngerti Mbak Rifah? Oke. Teman-teman perhatikan ya, Tuhannya orang Kristen sewaktu-waktu bisa jadi tai. Enggak loh. Hati-hati kalian Itu menjadi tai logika. nanti-nanti. Itu menurut saya. Iya, iya kan Tapi saya terima kan. Ya menurut saya, Saya kan jangan nggak tolak. menurut Kristen, jangan menurut Kristen, menurut saya. Saya kan tidak menolak Anda. Menurut Bang Albert, Tuhannya sewaktu-waktu bisa jadi tai. Hati-hati kalian menjadi tai. Boleh, Takutnya itu tapi Tuhannya jangan- menjelma loh.
Sebentar. Enggak Tapi gini loh jangan- Bang, saya harus kasih tahu ini. Kenapa? Hati-hati kalian umat Islam. Suatu saat kalian lihat iblis, jangan kalian tuduh iblis dulu. Jangan-jangan itu Tuhannya Kristen. Hati-hati Enggak kalian loh, dengan nggak tai. bisa. Loh, katanya Saya nggak bisa. mau bawa Gimana Kristen. sih ini? Ya, enggak, maksudnya enggak, hati-hati enggak. dengan Tuhan Bang Albert. Yaudah nggak usah bawa Kristen deh. Hati-hati kalian umat Islam. Nanti sewaktu-waktu kalau kalian ngelihat tai, hati-hati jangan diinjak dulu. Jangan-jangan itu Tuhannya Bang Albert lagi menjelma loh. Kalian selidiki dulu Arifah. itu. Tanya dulu. Loh, harus saya takut nanti ada Tuhan orang keinjak nanti ketika dia menjelma Bang, karena Tuhan Anda bisa jadi jelma jadi tai. Nah, itu menurut siapa? Ya. Menurut siapa? Menurut siapa? Abang Albert. Nah, Oke, pertanyaan saya saya, terima. ketika Tuhan Abang bisa menjadi tai, apakah ketika dia jadi tai, dia adalah Tuhan ketai-taian atau Tuhan ketai-taian atau tai murni atau Tuhan murni? Silakan dijawab. Menurut saya. Iya, Oke, menurut menurut Bang saya, Albert. oke? Iya. Oke. Kalau menurut saya, iyalah. Dia ya jadi tai kan ya makan siapa coba? Yang makan siapa? Kemudian tai ini bisa jadi Tuhan sama. ketai-taian gitu atau tai ke Tuhan. Ini nih kenapa saya katakan umat Kristen sibuk menista Tuhan, sibuk menyimpangkan ajaran Yesus, Unirifa sibuk memuliakan Yesus dan Tuhannya dan meluruskan ajaran Yesus. Itulah kesibukan saya tiap hari. Saya Kalian bilang tahu Tuhan, Pak. kalian bisa Saya jadi tiap hari tai. nonton. Begini loh, ada hal yang berbeda, sangat berbeda dari kita. Mulai dari hal penciptaan. Islam mengakui bahwa iblis itu memang diciptakan Kalau oleh di Kristen Allah. iblis itu diciptakan nggak? Enggak. Berarti ada yang menciptakan iblis selain Tuhan. Itu sebutan, Pak. Itu sebutan. Itu kan malaikat yang jatuh dalam dosa. Bang, malaikat beri yang nama jatuh dalam dosa iblis. itu diberi nama iblis. Diciptakan nggak dia? Apanya? Malaikatnya diciptakan. Ya sudah berarti iblis diciptakan karena iblis itu Maka- istilah untuk malaikat jatuh. Entahlah, Sekarang saya tanya nih, Iblis ada Albert, karena kendak. Yo, loh, kayak gitu, iblis Pak. itu kan malaikat yang jatuh. Berarti itu Iya. diciptakan. Sekarang saya tanya, Anda bapak nggak? Oh enggak gitu, enggak sabar dulu, Saya tanya. sabar dulu. Dengar, lihat. Sibuk Unyirifa meluruskan ajaran Yesus supaya tidak disimpangkan. Bang Albert sibuk menghina Yesus, mengatakan bisa jadi tai. Sekarang mengatakan bahwa iblis nggak diciptakan. Nah, Maka gini loh. Bang Albert Nggak dengan bisa, nggak bisa. nggak, Saya tahu konsekuensinya gini. arah Bang pembicaraan Albert sedang Rifan saya tahu. mengatakan Enggak. ada Tuhan lain selain Yesus yang mampu ciptakan iblis. Bahaya nih Bang Albert nih, menghina Yesus mulu kerjaannya nih. Ya. Justru loh, kami itu sangat menghormati. Apalagi dia Tuhan, Loh, kami kalau abang sembah. menghormati, kata abang iblis saja bukan dia yang ciptakan. Berarti iblis ada yang ciptakan selain dia. Wah, ada kekuatan hebat selain dia nih. Ah, parah nih orang Kristen nih. Ya, bukan. Aduh, Enggak. aduh. Enggak gitu. Kami lihat. Makanya beda ajaran. Iblis itu kami tidak pernah hormat. Namanya iblis itu kami tidak Loh, pernah yang hormat. nyuruh abang hormat sama iblis siapa yang saya tanya itu? Abang kan tai itu diciptakan Tuhan nggak? Abang hormat sama tai? Emangnya setiap diciptakan Tuhan abang hormati? Terus Bang, kenapa? tai itu dicipta. Sekarang begini, kenapa mesti Mbak Rifa selalu ngomong tai sih kalau ngomong Tuhan? pasti Karena ngomong- saya ingin membuktikan kalian itu menista Tuhan kalian. Saya Enggak bawa lah. satu makhluk, satu esensi yang sangat jorok, yang sangat. Kalian gini, ini saya buktikan kalian menghina Tuhan. sabar. nih. Tuhan Maha Kuasa nggak? bentar. Tuhan Maha Kuasa nggak? Tuhan Maha Kuasa. Sekarang begini, yang beri pertanyaan ke saya siapa? Kenapa Mbak lari Rifa, kan? ini? Bentar dulu, Anda lari. Saya belum selesai dengan itu. Anda tadi memframing. Dengan teman-teman perhatikan ya. Ketika Bang Albert ini mengatakan, saya kok ngomong-ngomong tai mulu dari tadi? Karena saya ingin membuktikan kalau kalian itu menistakan Tuhan. Kenapa? Enggak lah, Kalian, enggak. bentar, saya buktikan nih. Kalian percaya dia menjadi manusia yang punya tai. Kecuali kalian bilang Yesus nggak punya tai. Akui dulu kalau dia nggak punya tai. Nah, sekarang dengar Nah, dulu. Dengar ini, Mbak Rifa. Iya. Sedangkan Iya, Mbak Rifa, kalian, Mbak Rifa. tunggu dulu. Kalian tahu tidak? Ketika kalian katakan dia adalah penebus dosa, kalian sedang menyamakan dia dengan tai lembu. Karena tai lembu adalah korban penebus salah dalam perjanjian lama. Kalian katakan dia tai. Tadi Anda bilang dia bahkan bisa menjadi tai. Anda yang mentai-taikan dia. Sekarang saya akan tanya kepada Anda. Oke, saya sepertinya bahaya ini Mbak akunnya Rifa kan yang tanya ke Melani, saya. naikkan- Tuhan bentar, Anda bentar. bisa jadi Saya tai naik nggak? Ya, Anda bilang bisa. Kenapa iya? Melani, Maha turun dulu. Kuasa. Dipakai akun besar dulu ya. Bentar, akun Oke. kecil. bentar. Tunggu ya. Oh, ini kayaknya kena report tuh.
Abuya belum balik ya, Mel? Belum, masih sholat Jumat. Oke. Ini Moskow Mana nih sih? Oten juga ya? Iya bang, saya Kristen bang. Ya, Oten yang di atas. Lo denger Mel, aku tuh selalu dibilang bang. Padahal jelas nama gue mesti ditambahin bunda kali depannya. Biar. Unirhipa, lanjut. Oke, lanjut. Sekali lagi ya, saya menunjukkan bahwa kalian tuh menghina Tuhan kalian dari tadi, Bang Enggak. Albert. Tidak. Loh, Yang bilang Karena Tuhan bisa jadi tai siapa, Bang? Saya atau Anda? Bentar, Barifa, kenapa sih selalu potong saya punya ngomong? Barifa, Ya, Bang. dengar dulu. Aduh, Tuhan private. itu kan maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Barifa tanya ke saya, Tuhan bisa jadi tai enggak? Terus saya bilang bisa karena dia maha kuasa. Ya udah, berarti Anda menghina Tuhan dengan Nah sekarang mengatakan dia bisa pertanyaan jadi tai. balik. Pertanyaan balik untuk Barifa. Kenapa sih kalau omongnya Tuhannya kami selalu yang negatif dalam pikiran? Kenapa? Siapa yang mengatakan Tuhan bisa jadi tai? Anda. Kok dituduh saya yang negatif kepada Tuhan Anda? Yang mengatakan Tuhan itu Barifa manusia dengar Anda. dulu. Kok saya? Sebentar. Apa-apaan ini? Sebentar. Saya bingung Barifa. Mana? Kasih En. Jangan gitulah. Kasih cantik. Begini, Kok malah nuduh Bang. saya Begini, merendahkan dengar Tuhan. dulu Barifa. Lanjut. Barifa kan tak. Sibuk makan lagi nih. Dengar Anda ngomong apa. Lanjut aja. Lanjut aja Bang Tadi kan Albert. Ya, tadi kan Barifa ngomong, tanya ke saya, Tuhan Anda bisa jadi tai enggak? Ya karena dia maha kuasa, jadi apa saja bisa termasuk jadi tai. Sekarang saya tanya sekali lagi nih, Sekarang saya Bang. tanya balik, Bang, Abang Tuhan ini- Anda bisa jadi, sebentar, saya tanya balik, Tuhan Anda bisa jadi Nabi Muhammad enggak? Tuhan saya bisa menjadi yang dia mau, bukan yang saya mau. Itu Anda mau tuh dia jadi sama Nabi aja. Muhammad. Loh, Sama beda aja. lah. Beda lah kalau Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi tai. Saya soal bilang Tuhan saya bisa. Ya Ini gimana astaga, nih orang ini kok soal- maksa nih? Bukan, ini soal kepercayaan, Anda kan Barifa. memaksa. Iya emang soal kepercayaan. Anda bilang Iya, begini Bro. loh. Tuhan Anda bisa nggak jadi Nabi Muhammad? Berarti yang menginginkan Tuhan saya jadi Nabi Muhammad Anda kan? Saya bilang Tuhan saya bisa yang jadi Berarti yang yang dia mau, menginginkan bukan tai yang Anda Anda kan? mau. Enggak, pertanyaan yang Apa sih sama ini? saya berikan. Ini Berarti ngomong yang, apa sih? yang Bang Erik kayaknya masuk aja. Saya nggak ngerti bahasa dia serius. Bang Erik aja, terlalu tinggi bahasa dia. Kalau untuk bodoh-bodohan Abang Albert menang. Bang Erik bantuin dulu dong Bang Albert bahasa nggak Indonesia. bisa loh, Silakan. bukan begitu. Gini loh, Barifa, apa namanya? Jangan gitulah. Selalu kalau ngomong tentang Yesusnya kami selalu Saya negatif. sudah jawab tadi. Nggak bisa. Tuhan saya itu bisa yang jadi Tuhan saya bisa jadi yang dia mau, bukan yang dimau manusia. Bisakah Tuhan jadi Dengar, Nabi Muhammad? itu- Anda yang minta. Bisakah Tuhan Ibu Unirifa jadi manusia? Itu jadi Nabi Muhammad itu Anda yang minta. Tuhan saya jadi yang dia mau, bukan yang dimau makhluk. Karena Tuhan saya tidak terikat dengan kehendak makhluk, dengan perintah makhluk. Nah, Anda tadi jawab sendiri, Tuhan Anda bisa jadi tai. Anda yang bilang, bukan saya. Kok saya yang dituduh merendahkan? Lucu kalian ini loh. Kalian sibuk menghina Tuhan, kalian pula nuduh orang lain menghina Tuhan. Kami meluruskan, memuliakan Tuhan, kalian mengatakan kami menghina. Ada-ada ya kalian ini. Heran saya. Bukan, begini, Barifa. Apa aja tadi tuh. Mending saya makan loh daripada Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi tai. Bisa nggak Tuhan Anda jadi bakwan? Biar saya sampaikan ini. Wahai kalian Bisa, yang bikin bakwan, bisa. hati-hati loh. Bisa kan Iya, jadi bisa. bakwan kan? Hati-hati kalian yang makan bakwan. Jangan kalian crosscheck dulu. Jangan-jangan itu Tuhan yang menjelma loh. Hati-hati kalian. Karena bisa berpotensi Tuhannya Abang Albert ini suatu saat bisa jadi bakwan. Jangan sembarangan makan Barifa bakwan ngerti kalian. kata Hati-hati maha kalian kuasa tuh. nggak sih? Barifa ngerti Maha kata kuasa artinya maha kuasa apa? nggak sih? Maha kuasa artinya apa? Kuasanya itu terikat dengan kekuasaan dia. Dia yang berkuasa, bukan Anda berkuasa atas dia. Tapi ketika Anda bilang Tuhan Anda bisa jadi bakwan, itu Anda yang menghendaki Tuhan Anda jadi makhluk. Kalau Tuhan saya itu dia yang Kebalik menjawab. ngomongnya. Kebalik ngomongnya itu loh. Kebalik ngomongnya. Iya. Loh, Anda yang bilang Tuhan Anda bisa jadi bakwan loh. Bukan Tuhan Anda yang bilang loh. Kecuali Tuhan Anda dalam kitab suci, saya bisa jadi apapun. Kalau dalam Al-Quran Allah saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Apa arti laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Artinya apapun yang Allah kehendaki itu kehendak dia, bukan kehendak saya. Ketika saya katakan, ya Allah, bisa nggak Allah jadi bakwan? Berarti saya yang pengen kan Allah jadi bakwan. Maka Allah menjawab, Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya mustahil Allah jadi bakwan, karena menjadi bakwan itu bukan kekuasaan tapi kebodohan.
Bisa nggak Dengar Anda dulu, makan Barif. kotoran? Ya Saya udah, tanya. udah. Saya tanya, Coba tanya saya Barifah. tanya dulu. Bisa Barifah. nggak Anda makan kotoran dulu? Anda bisa nggak makan Bentar, kotoran bentar, Anda bentar. sendiri? Bentar dulu. Anda bisa tak makan kotoran Anda sendiri? Saya tanya. Loh, kok pertanyaannya gitu sih? Saya tanya bisa dan nggak bisa. Saya tanya bisa tidak. Kenapa sulit sih kalau menjawab pertanyaan saya? Anda bertanya harus saya jawab. Saya jawab. Bisa tidak Bang Albert makan kotorannya sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Bilang. Ya itu jawabannya. Saya nggak mau Kenapa jawab. giliran Tuhan Anda bisa jadi tai, Anda nggak bisa makan kotoran Anda? Inilah kalian memuliakan diri kalian, melecehkan Tuhan kalian. Betul kata saya. Dari tadi saya sibuk mengajarkan ajaran Yesus sehingga memuliakan Dia dan Tuhannya. Kalian sibuk menista Yesus dari tadi dan memuliakan diri kalian. Kalian itu sok dari tadi. Kalian bilang kalian lebih paham kitab kalian. Kalian bilang kalau kami nggak boleh makan tai, nggak bisa makan tai. Giliran Tuhan kalian bisa jadi tai. Inilah kalian. Kalian umat yang betul-betul mengingkari ajaran Yesus dan merendahkan Dia pada titik terendah dengan mengatakan Dia bisa jadi tai. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak kami miliki. Kami jangankan ya menyandarkan kata TAIK dengan Tuhan kami, bergetar hati kami. Bergetar hati kami. Satu kalimat sama selaras dengan nama Tuhan kami dengan kata tokai tadi. Bergetar jantungku. Takut aku akan murkaku. Kalian katakan Tuhan kalian bisa jadi tokai loh. Ini yang kami tidak miliki, brotherku. Pemikiran kotor seperti ini yang kami nggak miliki. Giliran Anda bilang tidak bisa Anda makan kotoran. Barifah, Ini kalian sebentar. parah. Barifah ngomong terlalu banyak ini. Karena Anda menghina Sekarang, Tuhannya orang Kristen di sini, yaitu Yesus. Anda katakan bahwa Tuhannya orang Kristen bisa jadi tai. Parah. Parah Makan dari gimana? selera aku. Yang Gara-gara ngomongin tai pertanyaan nggak dari siapa? selera aku makan nih. Loh, saya tanya, bisa nggak Tuhannya orang Kristen menjadi tai menurut Anda? terus saya jawab, iya. Karena dia apa? Maha kuasa. Dengar teman-teman. Tuhannya orang Kristen bisa jadi. Bang Erik. Jadi Albert. Jadi ginilah betul-betul hina Tuhannya mereka, bisa jadi tai, bisa jadi iblis. Astagfirullahaladzim, pusing pala aku mikirkan ini ya. Aku aja gemetar loh bicara ini loh. La haula wala Bukan, gini loh Mbak Rifa. quwwata illa billah. Begini Mbak Rifa. Takut Saya ya Allah. awalnya ngomong bahwa Tuhan itu karena Dia Maha Kuasa bisa jadi manusia. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Apa susahnya? Dia Maha Kuasa. Terus Mbak Rifa ngomong, kalau jadi tai bisa gak? Kok bisa pikiranmu itu ke tai gitu loh? Karena manusia itu punya tai di dalam badannya. Dengan mengatakan Tuhan bisa jadi manusia, sama saja dengan mengatakan Tuhan juga jadi tai. Gitu. Sekarang gini ya, tidak menghormati. Emangnya di dalam diri manusia nggak ada tai? Dengar. Di hidung ada tai, Justru- di perut ada tai, di telinga ada tai. Loh, ini gimana ini? Jadi manusia itu including dengan tai yang ada dalam badannya. Ini gimana sih, brother? Justru saya kasih Ya, kata ngerti, tai ini Mbak. supaya Anda tersadar ketika ada orang yang mengatakan Tuhan jadi manusia sama saja dengan mengatakan Tuhan jadi tai, karena Ini dalam banyak diri yang manusia ada nonton loh, tai. Mbak Rifa. Begini Mbak Rifa, ini banyak yang nonton loh. Ya terus memang saya tahu bilang 3,9 yang nonton kok. Kamu selalu bertanya, masa kamu selalu bertanya tuh, atau para muslim selalu bertanya dan selalu ngomong, kok Tuhan kamu jadikan manusia? Terus jawabannya seperti ini, jawabannya begini. Apa susahnya sih? Wong Dia Maha Kuasa. Dia bisa jelma jadi manusia. Sebentar. Saya tanya. Sebentar. Dia bisa jadi manusia karena Dia Maha Kuasa. Terus tiba-tiba Yaudah, di dalam pikirannya Mbak Rifa ngomong tentang tai. Kalau begitu Tuhan Anda ngomong ke saya bisa jadi tai. Kok dasar pemikiran Apa ini, Bang? Apa? Saya coba terangkan lagi ya. Mbak Ustadz Abuya sudah monitor. Ada yang mau mualaf? Nggak usah terangkan. Justru muslim tidak menghormati. Kok saya nggak boleh Justru terangkan? Sekarang gini. Dengar. Ustadz Abuya ada Bang. Ustadz Abuya. Di Islam kan Berhenti ada. dulu. Ricu Komal ini. Ustadz Abuya ada. Ini ada yang mau mualaf nih. Albert diam dulu. Kata Novan ya. Oke, lanjut. Si Novan mau mualaf saudaranya Abuya. Abuya monitor. Nanti kalau ada yang bisa bantu untuk mualaf, siapa aja terserah, atau Abuya sendiri juga boleh. Ini Novan nanti kalau sudah monitor kasih kabar. Abis makan Abuya langsung ke sini, langsung kita proses syahadatnya. Novan ya. Saya selesaikan dengan si Albert. Albert. Ya. Tuhanmu begitu mudahnya jadi manusia, betul? Tidak mudah, tidak sulit bagi Dia jadi manusia, betul? Ya. Kenapa Tuhanmu sulit mengampuni dosa manusia? Tuhan apa? Kenapa Tuhanmu sulit mengampuni dosa manusia? Ya urusan muslim.
Kalau pertanyaannya kenapa Gila, itu udah Tuhan- Muslim. Jangan, karena Kok saya gitu? bukan. Ketika Tuhan kau berkata, Tuhan saya jadi manusia itu mudah kok bagi dia, tapi kenapa Tuhan kau sulit mengampuni? Sulit mengampuni apa? Ya astaga, Oke. justru Berarti kematiannya. dia bisa mengampuni? Dengar, justru Saya kematiannya tanya, di kayu salib itu menebus dosa, mengampuni Ya manusia. itulah sulitnya mengampuni. Karena Tuhanmu nggak bisa mengampuni tanpa dia mati dulu, betul nggak? Ya astaga. Nah, Lihat, ini nih, jadi Bentar, manusia ini aja gampang, mudah. Giliran mengampuni bukan. dosa dia harus Kamu mati ngerti dulu. nggak? Bisa nggak Tuhan mau mengampuni tanpa mati? dengar, sebentar. Giliran saya ngomong. Jangan putar balik itu. Saya Sekarang saya mau bukan tanya, putar balik. kenapa Tuhanmu selalu pakai bahasa Arab? Mana ada Tuhan saya selalu pakai bahasa Arab. Dalam Al-Quran dikatakan kami, ini apa sih Albert nggak nyambung nih dekat. Enggak, makanya Dalam pertanyaannya Al-Quran gitu. Allah apa sih Albert? Allah berkata dalam Al-Quran, Rasul itu diutus menggunakan bahasa kaumnya. Bahkan dalam riwayat hadis, semua manusia berkata di hadapan Allah tanpa penterjemah. Tanpa penterjemah dalam riwayat hadis dikatakan nih, kode nih. Nanti kami semua manusia akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Allah nih, kau dengar ini kami kalau kami umat Islam nih nggak kayak kau kalau bicara pakai asumsi liar nih. Kau tengok ini. Pakai apa? Nih. Kemudian pada hari kiamat pasti setiap orang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah. Orang Batak, orang Minang, orang Manado, orang Ambon, Amerika, Inggris, di mana antara dirinya dan Allah tidak ada tabir dan tidak ada penterjemah. Nih, berarti Terus Tuhan bedanya- kami bisa bedanya bahasa sama apa kami saja. apa sih? Bedanya Yang sama kutanyakan itu adalah yang kau bilang tadi, Tuhan kau mudah jadi apa sulitnya bagi Tuhan menjadi manusia? Sekarang kutanya, Iya. bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa mati? Ini katanya Tuhan kok bisa apa aja? Dengar. Pertanyaanmu pertanyaanmu Perhatikan. tadi ada dua. Sulit menjawab pertanyaan saya dengan jelas teman-teman. Kenapa? Karena dia secara Saya naluri jawab, tahu saya ketika jawab. dijawab pertanyaan ini dia blunder. Makanya dari tadi dia lari-lari ke Allah lah yang bicara. Saya kasih jawab, dalil ya ini udah, supaya saya jawab. membantah kau yang mengatakan Saya Allah itu jawab, berbahasa Arab aja. Udah. Saya tahu Barifah itu kan ahli kitab juga, belajar tentang kitab suci. Tahu perjanjian lama nggak? Inilah. Tahu perjanjian lama nggak? Apa perjanjian lama itu rupanya? Yesus dibuatkan dari perjanjian lama itu, dari zaman para nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Pasti kamu tanya seperti itu nanti. Kami tahu. Lah iyalah. Masa saya percaya aja kata kamu, orang saya yang belajar kok. Karena saya Barifah, belajar makanya saya nggak percaya sama omonganmu. Barifah, saya sering nonton kamu loh. Saya sering nonton kamu. Ya nggak bukan urusan saya lah bang, abang sering nonton saya. Yang penting abang tunjukkan saja setiap omongan abang ini. Mana datanya bahwa Yesus dibuatkan dalam Anda? Saya ada bawa kitab suci. Aduh, udahlah bang ya, bang. Gini aja bang, bentar lagi ada mualaf bang ya. Saya di Nanti tempat abang kerja. istirahat aja lagi. Saya di tempat kerja. Soalnya saya di tempat kerja. Ya udah kalau gitu jangan banyak komen dulu. Nanti bawa Bible dulu ngomong sama saya. Ini dari tadi kalian ya. Saya dari tadi sibuk mengajarkan isi kitab suci kalian dengan membawa perkataan Yesus yang eksplisit memuliakan Yesus dan Tuhannya. Kalian merendahkan dari tadi. Sebentar Barifah. Yang kami tidak setuju begini. Kalau mau memualafkan orang, jangan pernah membawa agama lain. Yang memualafkan orang siapa? Saya nggak pede kali Anda, brother. Mu'alaf itu bukan pilihan saya, tapi mu'alaf itu adalah izin dari Allah dulu. Dengan catatan harus berakal. Si Novan saudaranya bisa mu'alaf di sini karena dia berakal. Emang Allah mau turun ke kamu bilang bahwa ya udah Barifah, saya izinkan. Udah Bang Abed. Sekarang Gitu. giliran gantian. Bang Abed nggak ada ilmunya nih dari tadi kagak ada data, udah tunai dulu. Nah, Bang Moskow, selamat sore Bang Moskow, dibuka mic-nya. Gantian. Sore Mbak, sore. Nih, silakan. Bang Moskow, Uni kayaknya mau makan dulu. Bang Moskow sama Bang Erik. Bang Erik monitor. Boleh. Bang Erik. Iya, Bang Erik monitor. Bang Erik. Dia close mic berarti dia mau makan dulu. Bang Erik monitor. Bang Erik kalau nggak nyaut nih saya turunkan Bang Erik nih. Bang Erik monitor. Azan. Oh, Masih azan Mbak, nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya Bang Erik, azan ya azan. Sama Bang Erik sekarang. Assalamualaikum ya. Aziz, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Erik mah Sama kolu aja, sama kolu. itu aja Ya, sama ban Koko aja, serap Koko Anda kan nih. sama Pak saya Aziz dulu waktunya ya, sama sebentar balik ya. Jumatan. Lanjut. Ya, ada ban serap sini sama ban serap Mana aja. sih? Oh, Moskow nih di bawah. Kak Aziz, silakan Ya. sama Bang Moskow.
Tip, saya mah udah turun Jumatan. Abang, apa kabar? Sehat bang, sehat bang. Abang apa kabar bang? Alhamdulillah. Novan, nanti kalau ada yang mau mualaf, mau pakai Bang Zuma, Bang Zuma yang mensyahadatkan, waktu kami kan sama, kebetulan Bang Zuma kan lagi di Medan, mungkin jam-jam 1 lewat nanti bisa ku kabari Bang Zuma ya, Novan. Iya, Novan yuk turun kayaknya, naik lagi Novan. Novan siapa? Mungkin dia habis selesai sholat Jumat. Gampang nanti saya Dari mau syahadat. aja dulu lanjut. Nanti saya telepon Oke, di WA lanjut. Novannya. Lanjut. Oke lanjut ke Aziz, silakan sama Bang Moskow, waktu dan tempat silakan. Moskow, Bang Iya, Moskow. Bang. nice to meet Iya, you. Bang. Jadi kita agak ke Inggrisan dikit biar ada keren, padahal nggak bisa ngomong gitu, Bang. Iya bang, gue juga nggak ngerti Inggris sebenarnya bang. Nah, ya udah kita jangan ngomong Inggris, Bang, biar nggak diketawain tuh. Iya oke bang. Ya abang nih apa, Protestan apa Oneness? Gue Kristen bang. Kristen. Iya. Kristen ini maunya ke apa? Ke murninya. Tadi kan gue dari tadi di sini kan bang, gue nyimak gitu kan. Tadi kan katanya Bunda Uni ya, katanya kan ajaran kami itu menyesatkan kan bang. Gue mau bertanya nih, emang pernahkah lihat orang Kristen yang sesat, atau adakah berita yang mengatakan orang Kristen sesat? Kalau dibilang ada orang Kristen, Ko Ajis, bener lo kan mantan Kristen, Ko Ajis. Masa lo yang sesat sih? Lo mantan Kristen, ingat lo. Gimana sih Ko Ajis ini? Lanjut. saya lah yang sesat dulu. Saya jangan dikasih. Nah, saudara-saudara jangan dikasih bunga mawar, sebab mawar itu untuk TikTok dan poin yang didapat oleh pembicara juga akan dipotong oleh TikTok. Jadi dia double kalau kasih mawar. Jadi lebih baik yang lain kopi atau ikan cuek nggak apa-apa, ikan teri juga nggak apa-apa, kirimin sini ke saya, kasih alamat. Saya ini contohnya Bang Moskow. Ya bang. Contohnya orang Oten yang tersesat dulu. Oh ya bang, jadi kan gini bang ya, kalau dari gua tangkap ya tadi dari pernyataannya Uni kan, bahwa ajaran kami itu menyesatkan kan bang. Tapi kalau kita lihat kembali ke asal kan, mau gimana juga ya kita lihat aslinya di berita itu kan abang mereka yang menyesatkan kan, buktinya ada teroris, ada ISIS ya kan. Iya, telur asin itu udah kita Ya jitakin. itu nggak nyambung bang, masa teroris dikatakan penyesat. Keutamaan dimakan Sekarang kalau dia, Iya, lagi di jalan kok, saya lagi sebenarnya saya gatal dari tadi, cuma Uli Rifa pula ya nggak mungkin kita mendahului beliau. Kalau maksud gue gini bang, sebenarnya kan ajaran itu lanjut, saya dari dekat masjid kok, lanjut. Gini bang, maksudnya gini bang, Host, izin parkun ya host. ajaran itu sebenarnya nggak ada Lanjut, yang Erik. disesatkan. Sing husu. Lanjut. Ya bang, maksudnya ajaran setiap agama Masuk itu di jalan. nggak ada yang menyesatkan bang. Ajaran setiap agama itu nggak ada yang menyesatkan. Cuman cara penafsiran masing-masing orang aja yang salah gitu kan. Jadi kalau dibilang ajaran kami menyesatkan, itu kurang pas kayaknya bang. Oh gitu ya. Tapi bukan saya yang ngomong ya, tapi insya Allah kalau mau bahas itu saya bisa. Jadi, tapi sebelumnya Bang Erik, saya nggak usah dijawab. Nanti ketika di antara dua khutbah, tolong doakan saya, sebab saya pecah pembuluh darah kaki, sampai sekarang masih pincang. Walaupun udah nggak buka. Ya alhamdulillahnya di pembuluh darah kaki, bukan di kepala gitu. Jadi saya kan ada hipertensi. Kayak gitu, tolong doakan ya. Insyaallah. Ya oke. Ya, amin insyaallah. Bang, soal telur asin, teroris dan segala macam itu mah Bang, itu mah saya setuju, itu sesat. Berarti abang setuju sesat kan? Terorisnya. Iya, berarti oknumnya kan. Nah, oknumnya. Ya, bukan ajarannya kan? Enggak, maksudnya oknumnya itu sesat. Ya, ajaran telur asin, ajarannya enggak kan? Loh, nah sebentar. Oknumnya itu sesat. Ajaran telur asinnya sesat, tapi purenya agamanya enggak. Berarti kan? Sebab kenapa? Islam itu tidak ada ajaran telur asin. Jadi dalam Islam itu bahkan memotong pohon dalam kondisi biasa
ataupun dalam kondisi kayak lagi apa kital Kolu telur asin itu toleransi yang itu yang telolet ya, telolet bukan telur asin. Oh ya, Lanjut. telolet. Soal telolet yang suka apa namanya bim-bim ini bim-bim itu gitu loh. Nah, itu ceritanya ajarannya itu ya dia sesat kan ajaran untuk begitu. Tapi purenya agama Islam itu tidak sesat. Sebab kenapa? Telolet itu sebenarnya tidak menjalankan hukum Islam, justru mereka menjauhi hukum Islam. Hukum Islam itu di dalam kondisi kital itu saling membunuh dalam sebuah medan perbunahan. Itu wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Bahkan musuh yang berhadapan dengan kita kemudian dia melukai kita, kemudian bisa kita jatuhkan dan kita akan bunuh dia, kemudian dibilang saya menyerah, itu sudah tidak boleh dalam Islam. Bagaimana mungkin orang yang mengaku Islam kemudian ngambil bim-bim, kemudian permen bim-bimnya diledakkan di gereja gitu ya, atau di jalanan kayak gitu. Itu bagaimana mungkin itu disebut sebagai ajaran Islam? Itu bukan ajaran Islam, mereka mengadi-ngadi gitu. Sedangkan dalam Islam pun ketika lagi dalam sebuah pertempuran bunuh-membunuh, itu memotong pohon pun itu tidak boleh, kecuali dibutuhkan. Dan bahkan hebatnya Muslim, ketika mau motong pohon dalam kondisi normal itu pun nggak boleh. Bahkan membunuh semut pun nggak boleh. Logika gini, bagaimana mungkin sebuah agama yang mengatur betapa mulianya akhlak, bahkan terhadap semut tidak boleh main pites aja, kemudian menyuruh untuk membim-bim orang tanpa alasan. Oke bang, udah ngomong bang. Nah, oke. Jadi kan intinya gini bang ya, kan intinya kan agama itu nggak ada yang sesat kan bang. Intinya ajaran pun nggak ada yang sesat, cuman cara penafsiran orang. Ada. Ya, coba Ada ajaran yang sesat tuh ada. Apa bunda? Oke. Definisi sesat dulu bang. Definisi sesat dulu apa menurut anda? Tadi bunda jawab dulu. Loh. Makanya definisi sesat itu apa? Saya bisa katakan sesat itu ada, penyesatan itu ada, agama yang sesat itu ada. A itu kan dari kata agama, A tidak, agama kacau. Sistem ya yang seharusnya tidak membuat manusia kacau. Maka kalau ada ajaran yang membuat manusia kacau, itu sesat ajaran itu. Ajarannya yang sesat. Makanya tadi kan gue bilang kan berarti tadi yang Mbak bilang Kristen itu sesat kan berarti bukan semua Kristen kan, cuman oknum doang. Kalau Kristen ini kan nama untuk orang yang mengaku Yesus bang, mengaku pengikut Yesus, sorry. Iya, benar. Nah, saya tanya, ajaran Kristen ini ajaran yang mengikuti ajaran siapa? Kalau ajaran Kristen ini ya Mbak ya tetap ajaran Yesus Kristus yang mana? Nah, oke. Saya tanya nih, ajaran Yesus tentang Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Oke. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Kalau menurut saya Tuhan itu sang pencipta. Bukan menurut Anda, saya tanya menurut Yesus. Kan kita nih diskusi maju loh. Tadi sudah. Oke. Anda ngikuti siapa? Yesus. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Jangan jawab menurut Anda. Ya Kita udah, maju diskusi, nggak usah bertele-tele. Menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan? Silakan. Ya Tuhan kalau menurut Yesus ya Tuhan Mbak. Tuhan itu Allah. Ya siapa? Namanya Ya, itu siapa? Allah. Namanya Tuhan siapa? Allah. Oh, ya. Allah. Sekarang saya tanya, menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Satu-satunya Tuhan yang sebenarnya Mbak ya. Kalau menurut saya, jujur saya nggak tahu Tuhan itu siapa, namanya Ya siapa. berarti Anda sesat. Enggak, Anda Mbak. jelas sesat. Gini, Anda aja udah sesat nih. Yesus tadi bilang satu-satunya Tuhan Allah, lalu Anda bilang Anda nggak tahu. Anda mengaku sebagai Kristen. Anda berarti sesat Anda ini. Mbak dengar dulu penjelasan saya, baru potong kan.
Nah, jadi gini, kamu Mbak bertanya menurut saya kan, menurut saya. Tadi kan sudah menurut Yesus, sekarang Ya. menurut Anda. Karena Ya, Yesus menurut- mengajarkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, sekarang menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? Karena Anda Kristen nih. Ya, Saya tanya, menurut Anda siapa satu-satunya Tuhan? nah, ini Mbak bertanya menurut saya kan. Ya iyalah, kan Anda mengaku ikut Yesus tadi. Gimana sih? Iya, maksudnya jangan sampai nanti saya jawab, saya terangkan, Mbak sambung lagi ke pertanyaan yang ulang. Yang gini, Berarti kalau- kita ini saya lagi nggak bertanya metode, nggak lagi nanya penafsiran, saya lagi nanya secara mengkonfirmasi konsistensi kalian aja. Iya, Siapa oke. Tuhan menurut Yesus? Kamu pengikut Yesus ya Moskow? Iya, saya pengikut Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Allah. Kalau- Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu. Siapa satu-satunya? Allah. Sekarang saya tanya nih, konsistensi Anda sebagai pengikut Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya menurut Anda? Silakan. Kalau Tuhan menurut saya Mbak ya, menurut saya Tuhan itu kalau menurut ajaran saya, agama saya ya, Tuhan itu Yesus Kristus. Nah, kan sesat Dengar, Anda. dengar dulu, dengar Yesus dulu, bilang dengar dulu. satu-satunya Tuhan adalah Allah, Anda bilang Dengar Yesus dulu. kan sesat banget dengar nih. dulu. Itu Lanjut. menurut agama saya Mbak. Makanya agama Anda sesat. Kok gitu Mbak? Kan belum saya Yesus jelaskan. bilang satu-satunya Tuhan Allah. Agama Anda ajarkan satu-satunya Tuhan Yesus. Agama Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. Anda sesat. Sesat itu kan keluar dari pemahaman yang sesungguhnya menurut siapa yang ngajarin. Kalau Sekarang- Yesus bilang satu-satunya Tuhan adalah Allah, Anda bilang satu-satunya Tuhan adalah Yesus, ya udah Anda sesat. Gimana sih? Kalau Nabi Muhammad bilang Tuhan itu Allah, lalu saya bilang, saya pengikut Nabi Muhammad loh. Menurut Nabi Muhammad siapa Tuhan? Allah. Lalu siapa menurutmu Tuhan? Yesus. Berarti saya menipu di sini. Saya cuma ngeklaim aja ngikut Nabi Muhammad, tapi saya nggak betul-betul ikutin Nabi Muhammad. Inilah Anda sesat. Sesat lagi disesatkan. Itu sesuai dengan pertanyaan Mbak kan menurut agama saya. Kalau menurut agama menurut saya dan keyakinan saya Tuhan itu Yesus Kristus. Nggak mungkin saya jawab Tuhan itu sang yang Iya. dewasa. Kan nggak mungkin Mbak. Anda dan agama Anda mengajarkan apa yang tidak diajarkan Yesus. Seperti yang Anda sampaikan tadi, Yesus ajarkan Tuhan itu Allah, Anda ajarkan Tuhan itu Yesus. Anda dan Yesus tidak sama. Anda sesat. Saya kalau ditanya Tuhannya si Yesus siapa? Allah. Tuhannya universe siapa? Allah. Sama enggak? Beda, Allah Mbak. itu kan dia kok beda. Coba Tuhannya Yesus itu berkelamin atau enggak? Ini ribet nih. Sulit nih. Kalau saat dia ke bumi menjadi manusia, ya dia berkelamin, Pak. Dia berwujud Di mana manusia. ada tertulis kalau Tuhan jadi manusia? Coba Allah jadi manusia itu di mana tertulis tuh? Allahnya, sembahannya Yesus itu jadi manusia itu di mana tertulis? Saya bingung tuh. Soalnya di 1 Korintus pasal 6 ayat 16, tidak ada yang dapat mencapai tempat Allah karena Allah tidak bisa dilihat dan tidak ada satupun manusia yang bisa lihat dia. Tiba-tiba dia jadi manusia nih. Ini Tuhannya bisa dilihat atau enggak sih? Tuhan itu sebenarnya nggak bisa dilihat, Mbak ya. Waduh. Itu sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Gimana ya, sesat lagi nih bang? Nggak Tapi konsisten ya bang ini. Mbak jangan potong dulu lah. Masa kita ngomong Mbak potong, Mbak ngomong. Habisnya kita- saya ngomong sama orang yang dari tadi nyesatin orang nih, dari tadi ini bahaya nih kalau dibiarin lepas nih nyesatin. Enggak lah, kan kita ngomong gantian lah Mbak. Masa kita ngomong Mbak ngomong. Ya udah. Kan Tapi kalau abang menyesatkan, saya berhak untuk luruskan loh. Saya warga negara Indonesia. Kewajiban Iya, tapi saya kan- menjalankan tapi program kan- pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Lanjut. hargai juga kan Mbak ngomong Oh, gua saya diam. hargai. Gua ngomong yang Mbak Udah, saya diam, diam gitu ya kan. udah. Silakan, Nah, silakan. Kalau Mbak bilang tadi Tuhan itu kelihatan nggak, gue bilang enggak. Tapi dia turun ke bumi itu untuk menembus dosa manusia, Mbak. Dalam wujud manusia. Siapa tuh yang bilang bang kalau Tuhannya Yesus turun ke bumi dan menembus manusia jadi manusia itu yang bilang sama abang siapa? Yesus sedang ngajarin gitu nggak? Kan ada, Pak. Dalam Alkitab. Mana coba? Coba bang carikan bang perkataan Yesus yang mengajarkan kepada abang. Abang ikut Yesus katanya nih. Coba tunjukkan, carikan saya bahwa Yesus pernah mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu jadi manusia atau jadi manusia nebus abang nih. Coba, saya pengen ajaran Yesus ya bang ya. Jangan ajaran orang lah bang, ajaran Yesus lah. Katanya pengikut Yesus. Kan saya bilang nih, Ko Aziz silakan, ada yang mau sampaikan Ko Aziz? Ko Aziz, assalamualaikum Ko. Mudah-mudahan Ko Aziz diberi kesembuhan ya, karena beliau sedang mengalami masalah dengan pembuluh kakinya. Silakan Ko Aziz. Iya, iya. Apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat. Doakan juga saya kok. Saya malah ada polip apa sinusitis ini. Ada yang bilang suruh operasi, Iya, tapi saya masih sakit banget. takut-takut nih. Saya takut untuk
mending saya kayak gini. Takut saya operasi gitu tuh, belum pernah saya. Jangan operasi. Jangan. Ini juga saya disarankan ronsen, saya nggak mau ronsen karena masih bisa aktivitas. Juga aja masalah nanti. Iya, insya Allah. Jadi gitu Pak Musko, nyambung yang tadi ya Uni ya. Ya, lanjut. Nyambung yang tadi. We are continue. Cia. Melani jangan ketawa, saya taunya itu aja Melani. Jadi Bang Musko, tadi kita berbicara bahwasanya tidak ada agama yang salah, tidak ada agama yang menyesatkan. Betul, tapi dengan syarat agama samawi yang murni. Jadi saya tidak beda dengan Uni. Jadi istilah katanya saya tidak beda dengan Uni, cuman mungkin saya agak lunak berbicaranya walaupun laki-laki gitu. Karena kenapa? Karena saya biasa berhadapan dengan mualaf yang masih pegang hio. Jadi nggak mungkin katanya langsung saya suruh berhenti berapa, nanti mereka malah nggak ngaji lagi gitu. Tapi pada intinya saya sama dengan Uni saklek. Jadi ada agama yang menyesatkan pengikutnya, itu agama yang dia keluar dari ajaran intinya atau agama samawi. Tahu ya agama samawi ya? Agama murni yang turun ke Tuhan, dari Tuhan, kayak gitu. Oke, berarti maksudnya kan yang tidak sesuai dengan ajarannya kan, intinya. Tidak sesuai dengan aslinya Bang. Nggak ngikutin Yesus kayak Bapak Moskow tadi. Oke. Contohnya saya Bang, saya dulu begitu. Saya boleh bertanya sama Ko Aziz? Mangga. Jangan susah-susah ya Bang ya. Ya. Kalau susah saya subscribe. Bang Aziz percaya nggak kalau umat Yahudi atau Kristen itu dituliskan sebagai penebus dosa umat Muslim? Enggak percaya. Bawa hadis. Kalau seperti itu nggak percaya. Mbak percaya nggak Ko Aziz? Enggak, karena something yang itu Umi mungkin akan menghapus something yang belum terjadi. Dengarkan dulu Bang Moskow. Ya. Oke. Jadi enggak, kenapa? Karena orang Yahudi itu sudah terjadi, umat Yahudi dan umat Islam baru terjadi. Artinya ketika sesuatu itu belum terjadi, kemudian ditebus buat apa? Jadi gini, Bang Moskow akan bayar hutang saya, sedangkan saya belum berhutang. Bang Moskow mau bayar hutang saya berapa duit? Oke, Bang Moskow baguslah, baiklah, kita main logika karena bidang saya di logika. Saya misalnya punya Bang Moskow mau bayar utang saya ke Uni. Bang Moskow coba tanya sama Uni, saya utang berapa sama Uni? Pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Karena hal belum terjadi. Terus Bang Moskow mau bayar apa? Nah, ini kan saya tanya bukan tanya Abang, maksudnya bukan tanya kepribadian Abang. Saya tanya kan percaya nggak kalau umat Muslim itu dosanya ditebus oleh umat Yahudi? Enggak. Dan saya bilang kan tadi kan Umi udah jawab, ada di hadis. Enggak, bukan, Anda salah memahaminya. Hadis itu enggak Anda baca sesuai dengan kami memahami. Tanpa saya dengar hadis itu berbunyi ya, penukaran tempat. Dan Anda harus tahu, tanpa dosa saya, Yahudi Nasrani, kaum kafir tetap masuk neraka. Jadi orang Yahudi Nasrani itu bukan karena kami berdosa masuk nerakanya, tapi karena keingkaran kalian. Tapi kan ada dalam hadisnya itu. Ya, hadis itu tidak bermakna seperti itu. Hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu ditukar tempatnya, para ulama kami memahami bahwa yang namanya surga neraka itu kaplingnya itu sudah ditentukan Allah siapa penghuninya. Tetapi ketika kalian yang dari lahir kafir kemudian kembali kepada fitrahnya, kalian yang tadinya tempatnya di neraka berpindah ke surga. Begitu juga sebaliknya, saya yang lahir muslim kemudian saya berpindah keyakinan saya ingkar kepada Allah, saya bisa berpindah tempat. Tadinya saya harusnya di surga menjadi berpindah tempat di neraka. Bukan berarti kami orang Yahudi itu dosa kami dibebankan ke mereka. Kalian aja yang salah memahami, karena kalian sistem tebus. Tapi kan jelas kata-kata di hadis ya itu. Karena kalian kan pakai bahasa terjemahan. Muslim 4971 itu kan jelas nih. Iya, saya tanya orang Yahudi dan Nasrani, kalau seandainya tidak ada orang Islam sama sekali karena mereka ingkar kepada Allah, menurut Anda dia masuk surga gitu? Yang tidak masuk akal tuh gini loh, brother. Ini yang nggak diterima dengan akal itu. Ada orang baik dan benar, tidak pernah berbuat dosa.
Dia tidak berbuat dosa tapi dimatikan untuk menanggung dosa orang lain. Orang yang berbuat dosa menikmati kejahatan itu lolos masuk surga. Dosanya dia tidak dapat lagi hukuman atas dosa-dosa dia. Tapi yang ditimpakan kejahatan itu orang yang benar yang nggak pernah salah ini. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani dalam konteks hadis itu adalah orang kafir. Orang kafir yang walaupun ada saya dan tidak ada saya, mereka memang tetap auto neraka karena mereka itu adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ada saya, ada orang Islam ataupun tidak, mereka tetap masuk neraka. Jadi bukan Tuhan kami itu bukan Tuhan penumbal, bukan Tuhan apa namanya? Dimatikan untuk orang jahat, nggak gitu. Tapi dalam riwayat hadis itu keadilan Tuhan tetap berjalan. Saya yang adalah orang Islam yang dosa-dosa saya banyak dihadapkan di hadapan orang Yahudi. Orang Yahudi ini ya, dia ini punya kitab Torah. Kalau dia ikuti harusnya dia berada di surga. Tapi karena dia ingkar, dia akan menggantikan posisi saya yang dengan dosa banyak itu, saya pindah ke surga, dia ke neraka. Karena setiap Tuhan menciptakan, pasti sudah ada ketetapan. Kecuali ada Tuhan yang menciptakan, tapi masih bingung dengan ciptaannya. Contoh, diciptakan manusia. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Dia ciptakan manusia. Dia berikan ketetapan. Manusia punya free will. Dia nggak mau manusia salah. Tapi dia berikan ketetapan. Manusia salah, dia confused. Menyesal akhirnya. Ini sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Kalau Allah, surga neraka itu sudah diciptakan sebelum manusia hadir. Karena kata yang ada di situ kata yang sudah berlangsung. Maka Allah itu sudah buatkan surga dan neraka. Isinya pun Allah tentu sudah tahu. Allah sudah tahu isinya siapa. Apapun pilihan saya hari ini sebelum saya dilahirkan, Allah sudah tahu kalau hari ini jam segini saya akan begini. Karena dia Tuhan. Pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Bukan berarti kalian Kristen dan Yahudi kami banyak dosa, kalian yang menebus dosa kami, bukan. Tapi istilah penebus itu istilah yang digunakan karena itulah satu-satunya bahasa Indonesia yang mencakup bahasa Arab itu. Ingat, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu pakai bahasa Arab loh, bukan pakai bahasa Indonesia loh. Ya, makanya kenapa kalian tersesat, karena kalian tidak pernah menyandingkan teks asli dengan teks terjemahan kami. Untuk kami tahu maknanya, kami menggunakan kaidah bahasa Arab. Maka yang menafsirkan adalah orang yang paham bahasa Arab. Mana ada ulama kami memahami dalam hadis itu bahwa tumbal kami adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mana ada Yahudi dan Nasrani yang tidak menyembah kepada Allah. Mau adanya si Rifa yang berdosa, mau adanya Ko Aziz yang berdosa, atau tidak adanya Abuya, atau seluruh umat Islam tidak ada, karena mereka ingkar tetap autos neraka. Ngerti nggak? Ada nggak ada saya, itu orang tetap masuk neraka. Jadi bukan berarti mereka itu menebus dosa saya. Memang mereka itu akan tempatnya di neraka. Kapling neraka itu sudah mereka tempati. Itu aja nggak paham. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.